Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang aspek evaluate and work in progress. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama kepada Saudari Sri. Kepada Saudari Sri dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Sri Pausia dengan NIM 2334456. Terima kasih moderator. Selanjutnya ke Saudari Uci. Baik, perkenalkan nama saya Uci Kartika Putri dengan NIM 233456669. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya sendiri, Vina Khairunisa dengan NIM 233445693. Selanjutnya kepada Saudari Wira. Baiklah, perkenalkan nama saya Wira Novitasari dengan NIM 233457715. Terima kasih moderator. Baik, selanjutnya kepada Saudara Yogi. Perkenalkan nama saya Yogi Susilo, NIM 233457726. Kembalikan ke moderator. Dan yang terakhir kepada Saudari Yosi. Baiklah, saya Yosi Francisca dengan NIM 233456671. Baik, terima kasih kepada seluruh anggota kelompok 5. Nah, kita masuk dulu ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk itu, materinya yaitu evaluate. Nah, evaluate atau evaluasi merupakan kegiatan terencana untuk mengukur dan menilai keberhasilan dari suatu kegiatan atau program. Kegiatan evaluasi merupakan cara terbaik untuk menguji efektivitas dan produktivitas dari kegiatan atau program yang telah dilaksanakan. Tujuan dari evaluasi dalam proses pembelajaran adalah untuk mengkonstruksi peluang bagi peserta didik untuk mengevaluasi kemajuan dirinya. Artinya, evaluasi di sini adalah proses mengukur penilaian terhadap suatu pembelajaran di mana seorang pendidik mengukur atau menilai peserta didik. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Saudari Sri. Kepada Saudari Sri, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama, bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian. Di sini saya akan menjelaskan penilaian diri. Penilaian diri ini ada beberapa aspek. Yang pertama, guru memberikan pemahaman tentang tujuan penilaian dan manfaatnya, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan diri mereka sendiri, mengevaluasi kemajuan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran, memberikan kriteria penilaian diri, memberikan umpan balik, dan membantu peserta didik untuk memperbaiki diri. Mungkin itu saja penilaian diri dari evaluasi atau evaluate. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sri. Dan untuk evaluasi diri dan penyesuaian diri akan disampaikan oleh Saudari Yosi. Kepada Saudari Yosi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam evaluasi diri. Di sini yaitu guru melakukan bimbingan kepada peserta didik. Yang pertama yaitu peserta didik menggunakan lembar penilaian untuk merefleksikan kemajuan mereka dalam pembelajaran. Dan yang kedua yaitu peserta didik melanjutkan mengisi kuesioner untuk mengevaluasi pemahaman mereka terhadap pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu peserta didik berpartisipasi dalam diskusi kelompok untuk mengevaluasi kemampuan berkolaborasi mereka. Nah, yang berikutnya yaitu bagaimana cara peserta didik dibimbing dalam penyesuaian. Di sini juga ada beberapa cara. Yang pertama itu mendorong peserta didik untuk membuat tindakan berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi diri mereka.
Yang kedua yaitu memberikan bimbingan dan dalam melaksanakan tindakan tersebut. Dan yang ketiga yaitu menyediakan sumber tambahan untuk membentuk peserta didik dalam penyesuaian. Dan yang terakhir yaitu memberikan umpan balik dan dorongan kepada peserta didik. Sekian materi dari saya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Yosi. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 2, akan dijawab oleh Saudari Wira. Kepada Saudari Wira dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penggunaan metode kerja kelompok. Pemilihan metode kerja kelompok berdasarkan asumsi bahwa penggunaan metode ini membuat proses pembelajaran lebih hidup, menjadikan peserta didik lebih aktif, memunculkan dorongan pada diri peserta didik untuk bekerja dan berpikir atas inisiatifnya sendiri, serta bersifat jujur dan objektif. Yang lebih penting adalah dengan menggunakan metode kerja kelompok, diharapkan peserta didik dapat meningkatkan keterlibatan selama proses pembelajaran. Sekian dulu materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Wira. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, akan dijawab oleh Saudara Yogi. Kepada Saudara Yogi kita persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan 3, yaitu tentang bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Nah, ini ada beberapa langkah, yaitu yang pertama, melakukan analisis dan kompetensi terkait hal yang telah dicapai maupun yang belum dicapai dalam peserta didik. Kemudian yang kedua, yaitu guru dapat melakukan kegiatan refleksi terhadap apa yang telah dipelajari. Mungkin sekian moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Yogi. Untuk selanjutnya akan ada tambah jawaban dari Saudari Uci. Kepada Saudari Uci dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menambahkan jawaban mengenai pertanyaan ketiga, yaitu bagian poin yang ketiga itu di mana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dengan melakukan diskusi dengan guru atau teman sekelas peserta didik sehingga dapat saling berbagi pemahaman mereka tentang materi yang dipelajari. Yang keempat, melakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan adanya evaluasi tersebut, dapat membantu guru maupun peserta didik untuk lebih meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Yang kelima, melakukan pengembangan diri. Dengan adanya pengembangan diri ini, dilakukan untuk peserta didik dapat mengembangkan diri mereka sendiri dengan mempelajari lebih lanjut tentang topik yang mereka pelajari. Yang keenam, memberikan penambahan sumber literasi lainnya, baik dari sumber buku, jurnal, atau sumber yang bisa diakses secara online. Hal itu bertujuan untuk melihat lebih lanjut tentang topik yang telah mereka pelajari. Sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh anggota atas penyampaian hasil diskusinya hari ini. Dapat disimpulkan bahwa hasil evaluasi itu adalah memberikan informasi berkenaan dengan kemajuan siswa, pembinaan kegiatan belajar, menetapkan kemampuan dan kesulitan, untuk mendorong motivasi belajar, membantu perkembangan tingkah laku, dan membimbing siswa untuk memilih sekolah, bahkan pekerjaan mereka nantinya. Nah, sekian dari kami kelompok 5. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.